satu tempat yang kenapa yang dibangun masjid pertama kali, karena disinilah tempat untuk membina spiritual hati masyarakat, hati umat Islam. Itu yang paling penting. Itu Bang Faisal. Oh, itu jadi memang harusnya masjid itu mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Bukan memecah belah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tidak bosan-bosannya di MC Channel. Kita membahas masih tentang umroh. Dan kali ini kita juga mau promosi ini. Kalau MC juga mengadakan tour and travel buat umroh. Jadi insya Allah nanti akan dibimbing juga nih sama Ustadz Farozi nih. Jadi kita nggak hanya ngasih edukasi secara online, tapi insya Allah kalau kita kalau kita berangkat bareng, kita akan mengedukasi teman-teman yang sekiranya mau ikutan sama kita gitu. Siap kan? Oke, siap. Oke, Ustaz. Kali ini kita masih berada di kawasan Madinah ya. Gitu. Setelah kemarin banyak kita tahu tempat-tempat bersejarah, ada masjid, ternyata ada Masjid Ali, ada masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar kan gitu. Nah, kita sekarang beralih ke Masjid Quba. Ya. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Nah, itu apa aja, Ustaz? Boleh diceritakan sedikit nggak tentang Masjid Quba ini, Ustaz? Ya. Jadi begini, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah bersama para sahabat ya, kaum muhajirin, itu Nabi singgah di tempat namanya Quba, yaitu sekitar, kalau nggak salah sekitar 5 km lah dari tempat Masjid Nabawi yang sekarang ya. Beliau singgah di sini sekitar 5 hari. Nah, pernah saya sampaikan bahwa di mana Nabi singgah atau tempat di situlah pertama kali dipikirkan oleh Nabi adalah masjid. Ini pertama kali dibangun. Nah, maka Nabi dibangun ini Masjid Quba di atas tanah milik Kalsum bin Haddam. Ya, dibangunlah Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini kalau kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, "La takum fihi abada." Jangan kamu berdiri untuk selama-lamanya di Masjid Diror. Jadi dulu ada Masjid Diror, Bang Faisal. Jadi untuk menyaingi Masjid Quba gitu yang dibangun oleh kaum munafik, tujuannya untuk menimbulkan fitnah, memecah belah umat Islam. Maka Nabi dilarang oleh Allah, jangan kamu sholat di situ. Tapi sholat di mana? Di Masjid Quba. Jadi Nabi Muhammad dan umat Islam diperintahkan untuk sholat di Masjid Quba. La masjidun, digambarkan Masjid Quba ini apa? La masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Itu ya. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi untuk menyebar fitnah, memecah belah umat gitu ya. Justru untuk mempersatukan. Min awwali yaumin, pada hari ketika Nabi pertama kali datang hijrah ke Madinah. Ahaku antakumafi, kata Allah, lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Maksudnya adalah Masjid Quba ini, Bang Faisal. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan ya. Gambarannya lagi di situ, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Kenapa? Di dalam masjid tadi adalah terdapat orang-orang yang ingin mensucikan, membersihkan diri. Nah, ini gambaran tentang Masjid Quba pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi dibangun oleh Nabi tujuannya untuk supaya orang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang lebih membersihkan diri mereka, hati mereka atas bimbingan Rasulullah tentunya, Bang Faisal. Ya. Kemudian dalam perkembangannya kan selalu ada renovasi ya. Nggak seperti sekarang ya, maksudnya kalau gambaran dulu itu sesederhana gitu. Sekarang mau udah parkirnya luas gitu kan. Sekarang itu mungkin sejak yang paling besar-besarnya zamannya Raja Fahad bin Abdul Aziz gitu ya. Sampai sekarang waktu itu menelan biaya untuk renovasi sekitar 90 juta real. 90 juta real. Iya, sekitar itu ya. Subhanallah. Itu sampai daya tampung sekarang itu 20.000 orang. Misalnya begitu, Bang Faisal. Selain gini, berarti
apa sih keistimewaannya kalau kita maksudnya sholat atau di Masjid Kuba ini gitu kan. Kalau kemarin kan di Masjid Nabawi itu kan 1000 ya gitu. Kalau di Masjid Kuba ini apa sih? Ya tentunya kalau kita melakukan satu amalan kan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Betul. Rasulullah itu selalu ke sana. Dalam riwayat itu setiap hari Sabtu, Bang Faisal. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu beliau menyempatkan waktu untuk hadir di Masjid Kuba, sholat di sana. Nah, kemudian beliau bersabda gitu, as-sholatu fi Masjid Kuba ka umrah. Sholat di Masjid Kuba ini itu pahalanya seperti umroh. Pahalanya seperti umroh. Bukan berarti ketika kita sholat di situ udah umroh, Bang Faisal. Tapi pahala kita gitu ya. Insya Allah pahalanya sama dengan pahala umroh. Gitu. Kalau orang yang menghitung pahala. Ya, gitu. Di riwayat lain juga hampir sama. Cuma beda redaksi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kalau di jamaah Indonesia kan berarti di hotel. Betul. Kemudian datang ke Masjid Kuba, sumata Masjid Kuba, wa shalla fihi sholatan. Kemudian sholat di dalamnya. Atau sholat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Itu sholat apapun ya, maksudnya bukan hanya sholat rawatib atau misalkan sholat duha kan. Kalau kita nih jemaah umroh sana kan biasanya berangkat di situ jam 9 jam 10 pagi kan gitu ya. Itu Masjid Kuba ini kan gitu, sholat duha atau sholat mutlak itu nggak ngaruh Ustaz ya? Iya nggak ngaruh, karena memang nggak ada tuntunan untuk sholat khusus, nggak ada ya. Nggak ada. Artinya ketika datang ke sana waktunya sholat duha ya udah masuk masjid apa disunahkan tahiyatul masjid. Ya ini sunnah ya, jangan lupa. Tahiyatul masjid dulu, karena waktunya duha ya udah sholat duha. Oke. Ya. Redaksinya kan umum tadi. Washolla fi sholatan, kemudian dia sholat satu sholat. Oh gitu. Gitu, jadi bukan berarti mau rawatib atau apa gitu ya. Enggak itu. Enggak gitu Bang Faisal. Yang punya hajat sholat hajat gimana? Nah, jamaah kita memang rata-rata pagi. Pagi ya. Karena kan nanti ziarah ke tempat lain ya biasanya satu paket nanti ke Uhud, ke ini. Betul. Iya. Gitu. Biasanya jam 9 start ya. Jam 9. Gitu. Setelah makan sarapan gitu. Nah, Ustadz, itu tadi kan ada firman Allah ya yang mengatakan tidak boleh sholat di masjid ini, harus di Masjid Kuba. Ya. Nah, itu apa yang bisa dipetik dari intisari ini kira-kira untuk pemirsa gitu? Ya, yang jelas di sini Allah ingin menekankan bahwa ketika kita membangun satu masjid, dasarnya ya harus niat yang baik. Nah di sini berbeda tadi dengan Masjid Dirar. Kenapa Allah melarang Nabi dan kaum muslimin untuk sholat di Masjid Dirar? Karena niatnya udah nggak bagus. Sama-sama masjid badal Bang Faisal. Kita bisa sholat di situ. Tapi karena niatnya tadi untuk memecah belah umat, ya supaya orang meninggalkan Nabi, supaya orang jangan mendukung dakwah Nabi, maka di situ dilarang oleh Allah. Dibocorin lah kalau bahasa kan, yang tahu hati orang hanya Allah ya. Nabi dibocorin, diberikan informasi ini loh masjidnya yang dibangun oleh kaum munafik gitu ya, maka jangan sholat. Nah kemudian ada satu hal Bang Faisal supaya pemirsa tahu juga bahwa ketika Nabi hadir di satu tempat, yang kenapa yang dibangun masjid pertama kali, karena disinilah tempat untuk membina spiritual hati masyarakat, hati umat Islam, itu yang paling penting. Jadi supaya ke depan menjadi lebih baik. Nah disitulah umat Islam melakukan sholat, ya kan? Bahkan bukan hanya sholat, untuk tarbiyah, untuk pendidikan, untuk menyampaikan dakwah di situ. Bahkan untuk membicarakan satu hal yang penting berkaitan dengan umat Islam, disitulah Nabi melakukannya. Untuk musyawarah kalau bahasa kitanya. Itu Bang Faisal. Oh itu, jadi memang harusnya masjid itu mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Bukan memecah belah umat. Nah, terus ini ada sedikit, saya pernah baca tentang sejarah Masjid Kuba ini. Kalau nggak salah ini kan pernah terjadi 2 kiblat nih Ustaz nih ya. Gimana Ustaz itu? Kalau yang 2 kiblat itu di kiblaten nanti Bang Faisal. Kalau Masjid Kuba ya memang posisinya nggak terlalu jauh dari Masjid Kuba, ini namanya Masjid Kiblatain, dua arah kiblat. Itu kisahnya itu nanti ketika Nabi sholat
kan kiblat dulu menghadap ke Masjid Baitul Aqsa, Maqdis, ya. Masjid Al-Aqsa. Kenapa di situ pusat 3 agama samawi ya, termasuk Nasrani dan Yahudi gitu ya. Nah, tapi Nabi selalu berharap dan berdoa supaya umat Islam punya kiblat sendiri. Dan Allah tahu gitu kan. Ini di surat Al-Baqarah ayat 144 digambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu melihat wahai Muhammad wajahmu menghadap menengadahkan untuk berdoa. Supaya apa? Supaya diberikan kiblat sendiri. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, maka kami akan palingkan wajahmu untuk menghadap satu kiblat yang engkau senangi. Yaitu Masjidil Haram, Ka'bah sekarang ya. Fawalli wajhaka, mulai saat ini palingkan wajahmu. Padahal Nabi pada saat itu lagi sholat Bang Faisal. Sholat duhur kalau dalam satu riwayat disebutkan. Pas sudah selesai rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, turun firman Allah ini, surat Al-Baqarah ayat 144, Nabi langsung putar balik. Jadi yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, Nabi balik ke sini menghadap ke Masjidil Haram. Maka ini dikenal dengan dua kiblat. Dua kiblat ya. Nah, itu kiblatain. Itu ada nggak tuh nanti terutama di MC Travel ini ada nggak ke situ nih? Ya kalau paket rata-rata sih saya perhatikan semua travel itu ini udah paket standar ya. Standar itu Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, Jabal Uhud ya. Ya di MC Travel tentu dong. Ini paket standar nggak boleh ditinggalin Bang Faisal. Siap. Suku-suku yang standar diambil semua, yang ada yang tambahan itu yang jadi nilai plus gitu. Ya udah gitu dulu Ustaz. Mendingan nanti kita sama-sama berangkat ya kan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita praktekkan di sana. Segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa share video kami, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله